warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ila Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Thumma rihabaina wa mahadina wa jaddi wa jaddatina wa sadidina wa mu'allimina akhibana wa ulamina wa syuhadain wa malaikal qurabin khususan ibadah shalihat hajah syurul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma arwahil qubur minal mu'minat wal muslimat min masyariqil ardil maghribiha khususan ila abaina wa abaikum syurul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kepada putra-putri kita, cucu cicit kita, saudara-saudara kita, jamaah kita muslimin muslimat, mu'minun mu'minat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, yang punya masalah diselesaikan oleh taala, yang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan hambanya yang husnul khatimah, putra putri cucu cicit yang berguna bagi agama nusa bangsa dan negara, yang bermanfaat fid dini wat dunya wal akhirah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya juga kepada kedua orang tuanya. Kita doakan juga saudara kita yang berada di Palestina, Rohingya, Syria, Irak, Afghanistan, Mesir dan Burma. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan dalam membela agama Allah dan diberi kemenangan dalam perjuangannya. Wabil khusus negara kita, syurul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana radina billahi rabbil alamin islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblatan. Allahumma akrimna minka minal fahmi wa akhrijna minad dhulmatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa ahdal salina ila amal malaikil qaribin ilahana anta maqsuduna wa ridaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur lana min khaza'in rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi wa ma wala wala hawla wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qaidin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan law ta'lamu ma fi ramadan la tamannu an takuna sanatul ramadan li anal hasanatu fi mujtamiyatun wa ta'ata maqbulatun wa dhunuba maghfiratun wa da'awati mustajabatun wa jannatu mustaqatun lahum. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim. Al-mukarramun para ustaz dan guru dan imam yang berbahagia dan berkasih surah dan suratkan kuasanya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari kedua bulan suci Ramadan al-Mubarak 1435 Hijriah ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suasana sehat dan afiat baik jasmani dan rohani. Terima kasih pada pihak surah Al-Muhsinin Petronas yang menjemput saya oleh Tuan Azizul. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini semoga dapat bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, maaf kita bermula agak awal sedikit supaya kita lebih banyak mendapatkan putir-putir ilmu yang berkah. Baik, dalam bulan suci Ramadan al-Mubarak ini tuan sekalian, kita sudah begitu memahami dan bulan yang selalu ditunggu oleh umat Islam seentero dunia. Karena bila hilal aja atau tanggal 1 Ramadan aja, matahari terbenam, maghrib aja Allah turun ke langit dunia. Dan Allah berfirman, wahai hambaku,
Siapa yang mencintai aku pasti mencintainya. Siapa yang mencari aku mencarinya. Siapa yang minta ampun, aku akan ampunkan. Dan siapa minta kepadaku, mesti aku beri. Dan Allah perintah kepada malaikat kiraman katibin untuk tidak mencatat segala yang tidak baik di bulan suci Ramadan ini. Hanya yang baik saja. Itulah Ramadan, yang disebut bulan awalnya rahmah, pertengahnya maghfirah, akhirnya itqun minan nar. Namun indah dan tidaknya Ramadan tergantung pada yang menerima Ramadan itu sendiri. Sebagai orang yang beriman, orang yang takwa kepada Allah SWT tentunya akan menerima Ramadan dengan penuh harap, sebagaimana Allah SWT memberikan kepada kita anugerah Ramadan ini hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang menerima Ramadan itu sendiri adalah tidak serius, main-main saja, seperti kalau boleh saya umpamakan sekuntum mawar merah. Kalau diberikan pada seorang gadis yang cemek molek, yang anggun, yang ayu, yang melankolis, maka sekuntum mawar merah dimasukkan satu palsu yang begitu bagus sekali, ditaruh di ujung rumah yang indah sekali. Tapi apa kata tuan-tuan? Kalau sekuntum mawar merah itu diberikan pada seekor monyet, seekor beruk, atau bahasa Jepangnya seekor ketek, akan hancur lebur jadi debu, layu sebelum berkembang tuan-tuan. Itulah Ramadan. Kalau yang menerima orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah akan bernilai luar biasa tuan sekalian. Tetapi kalau yang menerima yang fasik, orang yang zalim, Ramadan dengan Ramadan baginya sama saja. Saya tertarik ucapan Sayyidina Ali Al-Rajah. Beliau punya 3 soalan. Kata beliau, aku punya 3 soalan ini. Kalau soal ini aku tanya kepada umat Islam seluruh dunia, jawabnya mesti sama dan benar, kecuali aku. Jadi sahabat-sahabat suspend. Apa itu tuan? Soalan pertama, kalau saya tanya hari apa yang paling mulia bagi umat Islam, jawabnya tentu mesti hari Jumat. Betul. Dan bulan apa yang terbaik bagi umat Islam? Jawabnya adalah bulan Ramadan. Juga betul. Dan tanah mana yang paling suci bagi umat Islam? Jawabnya adalah Makkahul Mukarramah. Benar. Kecuali aku katanya. Kita sahabat-sahabat tambah suspend. Kenapa Tuhan tidak menjawab begitu? Bukan tidak menjawab begitu. Bagi saya, baik dan tidak baiknya seseorang bukan terletak pada hari, bukan terletak pada bulan atau tempat, tapi terletak di mana dia mau mengabdi kepada Allah tidak. Apa artinya hari Jumat? Kalau mereka tidak sholat Jumat, bahkan melakukan maksiat. Dan apa pula artinya Ramadan? Kalau Ramadan justru digunakan untuk bermain-main, tidak berpuasa, atau puasa pun hanya sehari 2 aja, lepas itu tidak, dan masih melakukan dengan maksiat dan derhaka kepada Allah. Dan apa pula artinya Makkah atau Madinah? Kalau datang ke sana menunaikan fardu haji dan umrah, padahal menjadi tetamu Allah, tapi justru sholatnya tidak di masjid, sholatnya hanya di hotel atau di pinggir jalan. Subhanallah. Baik, oleh itu tuan-tuan Ramadan, saya sudah petikkan di hadis Rasulullah SAW tadi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya, betapa indahnya, betapa anggunnya bulan suci Ramadan, mereka akan mengharap 1 tahun itu menjadi Ramadan semua. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ada 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan pada umat lain kecuali hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. 5 keistimewaan itu, pertama, li'anal hasrata fi mujtamiyatun, segala kebaikan terkumpul dan berada di bulan Ramadan. Yang kedua, wa ta'ata maqbulatun, segala ketaatan terus diterima oleh Allah SWT. Yang ketiga, wa da'awati mustajabatun, segala doa-doa dimakbulkan. Yang keempat, wa dzunuba maghfuratun, segala dosa-dosa diampunkan. Dan yang terakhir, yang kelima,
wal jannata mustaqatan lahum, surga rindu kepada orang beda di bulan Ramadan, hanya dirindui oleh surga. Mari kita pelajari satu persatu Tuhan sekalian. Pertama, segala kebaikan tertempuh dalam bulan Ramadan. Andaikan kita sedang shopping tuh, hanya kita pergi mall, dari rumah kita senaraikan dari A sampai Z, dan ternyata dia mau tuh semua yang kita perlukan ada belakang, dan semua free of charge. Bahkan di depan mall sana ada beberapa puluh kontainer tertulis silakan pakai, dan free of charge juga untuk mengantar barangan tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, ini andaikan inilah Ramadan, bagaimana tidak? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan, siapa yang mempertahankan atau melakukan salat jamaah di bulan Ramadan, setiap satu rakaat Allah bangunkan bandar di surga. Subhanallah. Duduk di masjid taklim seperti sekarang ini, setiap satu langkah dikira ibadah 1 tahun, hanya ada di bulan Ramadan. Menghormati kepada kedua orang tua di bulan Ramadan atau salah satu di antaranya, Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang, dan sesiapa dipandang oleh Allah dengan penuh kasih sayang diharamkan masuk neraka. Dan seorang istri yang mentaati suaminya, yang diridhoi suaminya di bulan Ramadan akan dapat title Siti Asia dan Siti Maryam. Tuan tahu Siti Asia permaisuri Fir'aun. Andaikan Siti Asia itu minta apa saja Fir'aun pasti akan dibangunkan. Namun beliau tidak terkagum, tidak merasa bangga karena menjadi permaisuri seorang raja di raja, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Siti Asia. Dan kedua Siti Maryam, simbolik kesucian seorang wanita. Begitu tidak kenalnya dengan laki-laki, justru Allah menguji keimanannya, hamil tanpa sentuhan laki-laki. Luar biasa. Yang kelima, siapa yang memenuhi hajatnya saudara sesama Islam, Allah akan penuhi 1000 hajat di akhirat nanti. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Segala ibadah-ibadah sunnah, apapun jenisnya, samanya sholatnya atau zikirnya atau sholawatnya atau istighfarnya, sedekahnya, dilipat gandakan, dinaik tarafkan menjadi wajib. Ini hanya juga di bulan Ramadan. Seluruh pintu surga dibuka seluas-luasnya, tidak ada satu pun yang ditutup, dan seluruh pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, tidak ada satu pun yang dibuka. Dan syaitan-syaitan dibelenggu, tidak dibenarkan untuk mengganggu umat Nabi Muhammad SAW sepanjang bulan Ramadan. Subhanallah, inilah tuan-tuan indahnya Ramadan. Oleh itu, tatkala hari Jumat Rasulullah SAW di Ramadan naik mimbar akan khutbah. Pada tangga pertama Nabi berhenti dan berkata amin. Tangga kedua Nabi juga berhenti dan berkata amin. Tangga ketiga berhenti lagi dan amin. Selepas sholat Jumat, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, terutama Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, maafkan kami tak pernah melihat Tuhan selama ini naik tangga baca amin amin amin, ini kenapa? Oh, kamu perhatikan tadi? Iya tentu dong ya Rasul. Baik, tadi begini, sebelum saya naik mimbar, Jibril ada di atas mimbar memberitahu saya, Muhammad, siapa saja dari umatmu yang masuk bulan suci Ramadan dan tidak mendapatkan pengampunan, tidak dapat rahmat sehingga habis Ramadan, maka dia celaka, dia dijauhkan Allah daripadanya, Allah jauh daripadanya. Amin. Iya, itu. Dan kedua, siapa saja yang namamu disebut dan tidak membaca sholawat kepadamu juga celaka, Allah jauhkan darinya dan dia dijauhkan dari Allah. Amin. Iya. Dan yang ketiga, siapa yang masih punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya yang tidak memberi hak-haknya di Ramadan, maka dia juga celaka, Allah jauh daripadanya dan dia jauhkan dari Allah. Amin. Jadi ternyata tuan-tuan, Ramadan di-highlightkan 3 perkara yang oleh malaikat Jibril. Itu pertama,
adalah tentang Ramadan itu sendiri. Harus kita mencari sebanyak-banyak kemungkinan yang paling baik di bulan Ramadan ini. Dan kedua adalah sholawat. Ketiga adalah penghormatan kepada kedua orang tua. Baik, itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, wa ta'ata maqbulatun, segala ketaatan diterima oleh Allah SWT. Semenjak semalam masuk aja matahari tergelam, masuk maghrib, amalan kita dan terus kepada Allah. Selama ini hanya direkam oleh malaikat. Malaikat bukan CCTV-nya, dan direpotkan kepada Allah setiap hari Isnin dan Kamis. Itu laporan mingguan. Untuk laporan tahunan, dia dan nisfu Sya'ban yang lepas. Tahniah pada tuan-tuan sekalian yang puasa di siangnya, yang sholat malam di malam nisfu Sya'ban, sholat dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, termasuk baca Yasin 3 kali atau membaca Al-Quran. Yang jelas, nisfu Sya'ban adalah malam ditutupnya buku lama dan dibukakan buku baru. Bagi yang telah melakukan, tahniah. Yang tidak terpaksa, tuan dan puan harus tunggu tahun depan. Kalau hidup, kalau mati ya pun hari kato. Dablek, tak mau mencari, tak tanya pada ustaz apa yang harus kita lakukan. Dan jangan terperangkap dengan Google itu tuan sekalian. Ini enggak ada, bukan begitu. Ada semuanya keterangan itu. Oke. Jadi kembali pada yang kedua tadi, segala ketaatan diterima oleh Allah SWT. Itu saya cadangkan. Saya sarankan pada tuan-tuan, puan dan termasuk yang ngomong sendiri ini. Ayo, di bulan Ramadan ini setidak-tidaknya ada 9 amalan ini yang kita majukan pada Allah SWT. Kita bentangkan kertas putih. Kalau tuan-tuan sudah bikin tahniah dan syabas, kalau belum, ayo balik daripada perjalanan di malam ini, kita bikin kertas putih. Kita senaraikan tajuknya komitmen saya di bulan suci Ramadan Al-Mubarak 1435 Hijriah, yang isinya 9. Apa itu? Pertama, sholat jamaah. Pastikan tuan-tuan sepanjang Ramadan sholat berjamaah. 1 sholat jamaah dan isinya 7 kolom. 7 itu 5 sholat wajibnya, subuh sampai dengan isya. Yang 2 sholat sunnah, tarawih dan witir. Istilahnya setiap kita sholat kita tulis baik tap sampai 7. Akan tidur kita tengok, kita adakan penilaian, kita adakan penilaian KPI kita hari ini bagaimana tentang Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, saya telah berjamaah dari subuh sampai dengan isya, tarawih dan witir. Terima kasih ya Allah atas anugerahmu. Tuhan bisa menangis karena gembira, tapi bisa juga menangis karena kedegilan tuan-tuan. Baru masuk 1 hari Ramadan saja sudah degil, sudah tidak sholat jamaah. Padahal Nabi sudah bersabda, sholat jamaah 1 rakaat Allah bangunkan dari surga. Kalau gak ikut Nabi, ikut siapa? Bagaimana tuan-tuan? Jadi untuk baru hari kedua. Tadi kalau subuh tadi sudah jamaah, sekarang duhur jamaah, tinggal teruskan. Kalau tidak sholat jamaah, tulis dong kosong. 7 target tapi tuan hanya dapat 3, yang 4 tidak jamaah. Perlu menangis tuan-tuan. Kenapa saya degil ini? Padahal di bulan Ramadan setan tidak boleh mengganggu, tapi kita masih malas. Jadi jangan salahkan setan, sebab kita yang jadi setan. Pertama. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah tuan-tuan, kolomnya ada 11. Dua sholat sunnah. Pertama, sholat sunnah syukur wudu. Lepas wudu, wajah masih basah-basah di tuan-tuan sekalian, sholat sunnah al-wudu, Allahu Akbar. Tapi karena sekarang tuan-tuan ada kelas pengajian macam ini, tuan-tuan terus duduk saja. Karena duduk di masjid taklim itu lebih baik dari sebaik sunat 1000 rakaat. Sudah tercover secara automatically. Nah, nanti sebagian waktu wudu, asar dan sebagainya, syukur wudu dulu. Salam saja, slipper masuk surga. Yang kedua, sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. 2.2. 2.3 sholat sunnah duha. Kalau beli sasaran sekalian, Nabi mengingatkan pada kita, sholat duha start pada bulan Ramadan tahun ini jangan kurang daripada 3 salam. Kenapa 3 salam? Sebab Nabi SAW mengingatkan pada kita, siapa sholat duha 1 salam atau 2 rakaat, Allah akan bebaskan dari sifat lupa.
tidak akan menjadi orang pikun, tidak akan menjadi orang nyanyuk, insya Allah. Dan siapa sholat duha 2 salam 4 rakaat, 2 salam, Allah akan catat sebagai hamba ahli ibadah, sebagai ahli ibadah. Dan siapa sholat duha 3 salam atau 6 rakaat, Allah akan memenuhi keperluannya setiap harinya. Setiap hari Allah akan penuhi keperluannya. Jadi hidupnya orang sembahyang duha 3 salam, relax, enjoy dan santai. Tidak pernah kalang kabut karena Allah sudah penuhi. Terasa dalam jiwanya. Jadi oleh Tuhan, coba laksanakan ini. Bermula besok kelar ini sudah terlepas. Besok tidak sempat di rumah, di pejabat, tak sempat di pejabat, di masjid, di surau, kalau tak sempat dalam kendaraan. Tuankan apa-apa waktu pergi ke pejabat, sudah masuk duha, gunakan sholat duha, Allahu Akbar, pegang steering dong, ya, sholat bisa. 1-3 jam itu gunakan sholat duha. Jadi orang melihat kita sedang menaik kereta, tapi Allah melihat kita sedang berkomunikasi dengannya. Ini luar biasa. Yang keempat, sholat sunat tahiyatul masjid. Masuk aja sini walaupun disebut surah teman-teman sekalian, nah surah al-musinin, tapi juga tempat untuk sholat Jum'ah. Dan surah itu istilah kita aja, istilah syariah. Masjid itu tempat sujud, masjid tempat sujud, dan ini confirm tempat sujud, bukan tempat karaoke. Masuk surah tahiyatul masjid, Allahu Akbar, beres. Jangan usul tahiyat surah gaduh dengan Jawi nanti. Ajar Allah, urusan kita dengan Allah SWT. Yang keempat. Yang kelima, sholat sunnah tarawih. Yang keenam, sholat sunnah witir. Yang ketujuh, sholat sunnah tahajud. Jangan sekali-kali tuan sahur tanpa melalui tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Pastikan keluarga kita, putra putri kita latih tuan-tuan. Jangan sahur sebelum tahajud. Kita latih. Jangan dibiarkan saja. Yang ke-8, sunat taubat. Ke-9, sunat hajat. Ke-10, sunat istikharah. Karena Nabi SAW tiap hari sunat istikharah. Rujuk di kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Setiap hari, ini hadis sahih, Nabi istikharah. Istikharah bukan untuk mencari jodoh saja. Orang istikharah, insya Allah kehidupannya akan diatur sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Dan yang ke-11, sunat tasbih. Berjanjilah kepada Allah, tuan-tuan sekalian, ya Allah, izinkan saya untuk mampu sholat tasbih setiap hari sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi perlu ada perubahan, tuan-tuan. Jangan sejak dulu kini selamanya sama aja. Harus begini terus, no, rubah. Sholat tasbih tiap hari sebagai pendekatan kita kepada Allah SWT. Mana dalilnya? Dalil secara umum, rujuk hadis qudsi. Allah berfirman, yang artinya lebih kurang, siapa mendekat kepadaku 1 jengkal, aku akan datang kepada 1 hasta. Siapa mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan datang dengan 1 depah. Dan siapa datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Itu dalil utama yang kita pegang secara am. Yang kedua, justru apa yang dilakukan Rasulullah SAW sendiri. Beliau itu seorang nabi yang kinasih, yang tersayang, yang disayang Allah SWT, yang mendapat syafaatul uzma, yang boleh memberi syafaatul uzma, yang dijamin masuk surga, yang tidak ada dosa-dosanya diampunkan semua. Entoh begitu masih sanggup bengkak kakinya atau salat tahajud. Bila ditanya oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah, kenapa Tuhan lakukan begitu? Jawabnya senang aja. Apakah saya tidak mau disebut hamba yang syukur? Ini cara, ini sajalah cara saya bersyukur kepada Allah. Ambil ini teman-teman sekalian, gunakan pendekatan pada Allah. Itu maksudnya. Jadi 11 jenis sholat sunnah setiap hari. Ya, yang terlepas semalam terlepas cover. Kalau hari sholat tasbih itu boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam. Hari kedua ini belum terlepas karena kita masih tengah hari. Petang nanti boleh, malam nanti juga boleh. Yang semalam terlepas cover. Covernya bagaimana? Ya sholat tasbih 2 kali. 1 semalam untuk cover sholat, cover ini. Ini kalau teman-teman mau lebih dekat pada Allah SWT.
Kan tadi sudah saya ingatkan di awal lagi, segala ibadah sunnah dalam bulan Ramadan dinaik tarafkan menjadi wajib. Luar biasa teman sekalian. Ini amalan yang ketiga. Yang ketiga tulis baca Quran, dan diberikan satu ketentuan, saya mesti hatam Quran, dan saya hatamkan di 27 Ramadan. Kalau Imam Mekah dan Madinah berani mengadakan satu perubahan yang luar biasa, setiap malam 27 Ramadan, Tuhan, ini kemuncak ibadah di Mekah dan Madinah. Ada khatmul Quran, dan khatamannya dibaca setelah sholat witir atau dalam qiyamul lail. Hanya doa khatmul Quran bisa 45 menit, teman-teman sekalian, dilakukan. Ini kemuncaknya. Jadi kalau Mekah dan Madinah digegarkan oleh imam-imam kita, apa salahnya Tuhan menggegarkan rumah Tuhan sendiri dengan cokan rumahku surgaku. 27 Ramadan panggil putra putri, cucu cicit, adik beradik semua kumpul. Sebelum berbuka tinggalkan wadduha, baca rame-rame wadduha walidayya sampai minal jinnati wan nas, terus berdoa rame-rame supaya paham diputus set isi doa itu. Allahumma rahamna bil Quran ila akhirih. Pas berbuka mungkin atuknya tempat bercakap, wahai putra putriku, cucu cicitku yang kusayangi, inilah yang atuk ajarkan pada kalian. Sewaktu-waktu atuk dan nenek sudah tidak ada di dunia lagi, teruskan ya nak ya, teruskan khatmul Quran pada 27 Ramadan. Bergilir-gilir, tahun ini long, tahun depan ngah, udah usul and so on. Terus keliling lagi. Itu cara. Takkan 27 Ramadan balik dari pejabat babek plastik. Halo cucuku, ini hadiah dari atuk apa? Mercon atau bunga api. Astagfirullahaladzim. Kita sholat taraweh bunyi tar tir tur. Kita tengok bapaknya yang menyalakan, anaknya yang mau melemparkan. Ini dua-duanya sontoloyo, teman. No mercon, no bunga api. This itu adalah pembaziran. Pembaziran ada teman setan. Jadi kalau Tuhan melakukan itu namanya setan. Sama. Rubah duit untuk peruntukan mercon bunga api digunakan untuk derma tiap-tiap malam sepanjang bulan Ramadan selepas salat tarawih. Itu dong. Ya, jadi kalau boleh usahakan tuan tidak ada mercon tahun ini. Masa kalah dengan orang Singapura, negara kafir, nggak ada mercon walaupun gong sifat coy. Kita tartir tur. Apa nih, bikin malu aja. Yang sudah terlanjur ya sudahlah. Sudah terlanjur apa dari kato. Pecut di sebelah no, kan kebacut di apa no. Kata orang Jawa, let bygone be bygone. Oke, stop tuan. No mercon dan no bunga api. Oke, dah. Yang ada khatmul Quran, itu yang ketiga. Yang keempat, zikrullah dalam kurungan 1000 kali. Yang kelima, salawat Nabi dalam kurungan 1000 kali. Yang keenam, istighfar 1000 kali. Yang ketujuh, majlis taklim. Tuan kena menghadiri majlis taklim. Alhamdulillah setiap hari di pejabat Tuan ini ada datang berbagai macam ustaz, Tuan guru untuk mengajarkan majlis taklim. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Yang ke-8, sedekah. Sedekah jangan pernah berhenti. Ajar putra putri kita setiap tarawih bawa duit. Berapa isinya itu up to you Tuan. Cuman saya ingatkan saja, tatkala kotak berjalan itu kita masukkan. Dan waktu memasukkan jangan lupa sebut ibu, bapak, atuk, nenek, dan adik beradik atau anak. Kalau kita sebagai suami, untuk istri, putra putri, cucu cicit, atuk, nenek, ibu bapak kalau sudah kawin inklusif ibu bapak mertua. Kalau belum kawin sebut calon ibu bapak mertua. Itu caranya masuk. Mesti disebut, kalau nggak disebut nanti yang dapat kita aja. Tuan-tuan derma tidak sebut siapa-siapa, kita yang dapat. Kasihan dong mak bapak atuk dan nenek tak dapat. Kena sebut, ya Allah, dan hati aja. Ini derma untuk ibu bapak saya atau dan semuanya, termasuk diri kita masuk. Kalau nggak sebut ya nggak sampai. Ya sekarang zaman teknologi canggih kan,